Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Akmarina dengan NPM 41922220006 dari Prodi Teknik Sipil B2 dari Universitas Widyatama, akan mempresentasikan tentang proses pembuatan jalan. Proses pembuatan jalan dengan perkerasan lentur terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pembuatan lapisan pondasi, pekerjaan lapisan permukaan, pekerjaan finishing dan marking, keenam, pembersihan dan serah terima jalan. Lalu ada pekerjaan persiapan. Yang dibutuhkan adalah survei lokasi dan pengukuran tanah, pembersihan lahan dari vegetasi, batu, dan material lain, pembuatan saluran drainase sementara jika diperlukan, pengaturan alat dan bahan di lokasi proyek. Yang kedua ada pekerjaan persiapan, yaitu penggalian atau timbunan untuk mendapatkan elevasi yang sesuai dengan desain yang dibutuhkan, pembuatan kemiringan dan pemadatan tanah dengan alat berat seperti roller atau kompaktor. Yang terakhir, pengujian kepadatan tanah atau proktor test untuk memastikan tanah mencapai kepadatan yang diinginkan. Lalu ada pekerjaan persiapan lapisan pondasi bawah atau subbase course. Materialnya adalah agregat kasar seperti batu pecah atau sirtu atau pasir batu, lalu penyebaran material dan pemadatan dengan roller. Lapisan pondasi atas atau base course, materialnya agregat lebih halus atau campuran batu pecah dan abu batu, pemadatan sehingga mencapai kepadatan optimal. Lalu yang kedua ada pekerjaan lapis permukaan atau surface course, ada prime coat, penyemprotan aspal cair untuk meningkatkan daya rekat antara pondasi atas dan lapisan aspal. Dibiarkan mengering selama 24 jam sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Lalu ada track coat, adalah lapisan aspal cair yang berfungsi sebagai perekat antara aspal lama dengan aspal baru. Lapis perekat ini terletak di antara permukaan aspal lama atau permukaan beton yang kering. Penyemprotan aspal emulsi untuk meningkatkan daya lekat antar lapisan aspal. Aspal emulsi adalah campuran aspal dengan air yang digunakan dalam konstruksi jalan untuk berbagai keperluan seperti pelapisan, perbaikan, dan perkerasan. Emulsi ini dibuat dengan menambahkan bahan kimia tertentu agar aspal tetap terdispersi dalam air. Teknologi ini menjadi solusi modern yang lebih ramah lingkungan dibanding aspal panas karena mengurangi emisi gas berbahaya. Lalu ada penghamparan aspal, hot mix aspal atau HMA. Campuran aspal panas diangkut dengan truk dan disebar menggunakan finisher. Pemadatan awal dengan roller besi diikuti pemadatan akhir dengan roller karet. Lalu ada finishing dan pengujian. Pemeriksaan permukaan agar tidak ada gelombang atau retakan. Lalu ada uji ketebalan dan kepadatan lapisan aspal. Pekerjaan finishing dan marking, pembuatan bahu jalan, pengecatan marka jalan, pemasangan rambu dan fasilitas pendukung. Lalu ada terakhir pekerjaan dan serah terima jalan, pembersihan area proyek, pemeriksaan akhir sebelum jalan dibuka untuk umum. Lalu ada proses pembuatan jalan dengan perkerasan kaku, terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pembuatan lapisan pondasi, pemasangan tulangan casting, penuangan beton, pembuatan sambungan, pekerjaan karing, pekerjaan finishing and marking, pekerjaan dan serah terima jalan. Yang pertama, pekerjaan persiapan dibutuhkan survei lokasi dan pengukuran tanah,
pembersihan lahan dari vegetasi batu dan material lain, pembuatan saluran drainase sementara untuk mencegah genangan air selama konstruksi, pengadaan alat dan bahan seperti beton ready mix, besi tulangan, backisting, dan alat berat. Lalu ada pekerjaan persiapan, pemadatan tanah subgrade menggunakan roller atau kompaktor, pengujian kepadatan tanah proktor test untuk memastikan kepadatan optimal, pembuatan kemiringan atau slope, dan drainase untuk mencegah genangan air di bawah jalan. Lalu ada pembuatan lapisan pondasi. Lapisan pondasi bawah atau sub-base course materialnya agregat kelas A atau B, beton tanpa tulangan, penyebaran material, dan pemadatan dengan roller. Lalu ada lapisan pondasi atas base course. Jika diperlukan, bisa digunakan lapisan beton tanpa tulangan sebagai dasar sebelum beton utama. Lalu ada pemasangan tulangan dan backisting. Pemasangan dowel bar atau tie bar. Dowel bar digunakan pada sambungan memanjang untuk distribusi beban antar slab beton. Tie bar digunakan untuk mencegah pergeseran antar slab beton. Pemasangan backisting atau formwork. Backisting harus kuat dan sesuai dimensi yang direncanakan agar beton tidak bocor atau berubah bentuk. Lalu ada penuangan beton, concrete pouring, pembuatan campuran beton di batching plant atau menggunakan beton ready mix. Pengangkutan beton ke lokasi proyek menggunakan truck mixer. Penuangan beton ke dalam backisting dengan bantuan alat seperti concrete spreader atau langsung dari truk mixer. Perataan dan pemadatan beton menggunakan vibrator dan skrid untuk memastikan beton rata dan padat. Pembuatan tekstur permukaan dengan sapuan broom finish agar tidak licin. Lalu ada pembuatan sambungan atau jointing work, ada expansion joint, sambungan muai untuk mengakomodasi perubahan volume beton akibat suhu. Lalu ada construction joint, sambungan susut untuk mengontrol retakan akibat penyusutan beton. Lalu ada construction joint, sambungan konstruksi pada batas pengerjaan harian. Lalu ada pekerjaan karing atau perawatan beton dilakukan selama 7-28 hari agar beton mencapai kekuatan optimal. Metode karing dapat menggunakan air wet karing plastik lembaran atau karing kompon. Pekerjaan finishing dan marking, pembuatan bahu jalan dan pembersihan area proyek, pengecatan marka jalan untuk memandu lalu lintas, lalu pemasangan rambu-rambu untuk pelengkapan jalan lainnya. Pembersihan dan serah terima jalan. Pemeriksaan akhir permukaan jalan, ketebalan dan kekuatan beton. Pembersihan sisa material dan alat berat dari lokasi proyek. Jalan siap digunakan setelah mencapai kekuatan beton yang ditentukan, biasanya 28 hari. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.